Kalau memang sudah terbukti, saya nggak masuk ke dalam pokok perkara ya. Tapi kalau kita lihat itu sudah milik publik, udah kita nggak ada keraguan peristiwa pidana itu terjadi. Ya kan sudah terjadi dan dia harus di trialnya harus jalan. Jadi kita mendorong KPK ini jangan ini menjadikan sebuah yang kelihatan harus ketemu Harun Masiku lagi. Jadi nanti Asma digantung-gantung sampai tahun 2000 berapa tuh? Bisa jadi. Itu nggak bisa. Jadi udah nanti ini absensi aja terhadap si Harun Masiku. Jadi maksud saya gini, oke, tanpa kita harus membawa ke isu-isu yang lebih di luar dari hukum, ya dia harus mempercepat ini supaya nggak lagi menimbulkan framing dan Anda jangan ajarin orang atau larang orang berpikir untuk kreatif, nggak bisa. Betul. Ya, ini semua orang punya background yang berbeda, punya potongan informasi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Untaking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budi Ismail. Dan hari ini kita akan berdiskusi masih seputar kasus tersangkanya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 dengan Bung Saud Situmorang yang sudah tersambung dengan Zoom dengan saya. Halo Bang Saud. Halo bro. Ya. Selamat Natal Bang Saud. Gimana Bu Sudi, gimana? Sehat juga di sana? Lagi di luar kota nggak ini? Iya. Bang Saud lagi di mana ini? Luar kota ya? Atau luar Jakarta atau luar negeri? Di Eropa. Wah, kalau settingan gambarnya sih ini kayaknya di Berlin ini. Gimana bro? Bang Saud, ini hari ini ya kan kita masih menunggu perkembangan lanjutan dari pemeriksaan Hasto Kristianto. Nah, kalau kita lihat di eranya Bang Saud, seseorang itu kan ditetapkan sebagai tersangka setelah dia dipanggil dulu dalam pemeriksaan, ya kan? Biasanya dipanggil pagi, keluar sore, biasanya kan gitu dan biasanya setelah itu langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung ditahan. Nah, di periode awal kepemimpinan Ketua KPK yang baru, Pak Setio Budianto ini, tiba-tiba polanya dirubah. Nah, publik juga bertanya-tanya, ada apa? Dan sampai sekarang, biasanya tersangka korupsi itu langsung ditahan, tapi tidak ditahan. Itu satu hal. Nah, yang menarik lagi dari deskripsi yang dijelaskan oleh KPK tentang hal-hal yang membuat Hasto Kristianto menjadi tersangka adalah bukan saja keterlibatan ikut memberikan uang suap kepada orangnya untuk diberikan kepada Wahyu Setiawan, komisioner KPU saat itu, tetapi juga ada deskripsi tentang obstruction of justice. Nah, dari dua hal itu aja, Bang Saud, waktu Anda sebagai pimpinan KPK pada saat itu, apakah memang dengan mekanisme yang baru ini itu hal biasa aja? Itu hanya style dari pimpinan KPK. Ada yang aneh nggak di sini, Bang Saud? Oh, kita lihat kan di periode 4 kemarin itu kalau ingat kasus KTP ya dan kasus-kasus lain, sebenarnya enggak relatif tidak langsung ditahan ya. Ada beberapa tergantung case-nya kalau jilid 4. Tapi begitu masuk ke jilid 5, Pilih dan kawan-kawan itu kan biasa diumumkan dia langsung tahan, bahkan ditunjukin wajahnya kan gitu ya. Betul. Nah, sekarang ini mereka kembali ke model yang kita laksanakan dulu. Jadi keempat berarti ya? Ya, disebutkan tetapi tidak untuk kemudian langsung ditahan. Nah, pertimbangannya sempat tahan tidak ditahan ini kan sebenarnya subjektivitas dari penyidik. Tapi yang jelas ketika penyidikan dimulai kan bukti-buktinya sudah cukup gitu. Jadi kita kembali lagi juga ke tahun 2020, sebenarnya kalau seperti yang diumumkan kemarin oleh pimpinan KPK itu nggak ada yang baru informasinya. Coba deh dilihat ya. Informasinya nggak ada yang baru tuh, cerita yang lama-lama semua tuh, ya kan? Ya ada dugaan bahwa uang itu dari seseorang diberikan kepada HM memberikan kepada WS yang sudah keluar dari tahanan dari KPU. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke proses penyidikannya,
apa namanya, sampai kemudian penahanannya ini kembali ke periode sebelumnya gitu. Karena periode 4, periode 5 kemarin memang mereka langsung wajahnya langsung ditunjukin, kemudian di apa nih, dipakai pakaian dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau ada terjadi perubahan gitu dalam pikiran saya, kenapa nih terjadi perubahan, ya itu wewenangnya mereka dengan pertimbangan mereka ya. Dan penyidik tentunya juga memberi pertimbangan kepada pimpinan kenapa tidak langsung ditahan. Itu menjadi hal yang bisa jadi menjadi pro kontra gitu. Iya. Maka dikatakan penggeledahan, biasanya juga penggeledahan itu kan harusnya ditahan dulu. Makanya yang BI kemarin kan jadi rame itu. Mm-mm. Nah, CSR-nya kan jadi rame. Kenapa udah digeledah kok nggak ditahan? Ngapain juga kita geledah rumah orang tanpa belum ada bukti-bukti dan seterusnya. Kan kemarin itu katanya tersangkanya jadi berubah tuh. Wah, ini jadi makin aneh nih. Iya kan? Mas Budi kalau di apa namanya, rumahnya digeledah tanpa ada apa-apa gimana tuh? Kemudian Iya, benar. oh sorry, bukan Budi tapi adiknya Budi ya. Apa bisa begitu? Iya. Sorry bukan Saud, adiknya Saud gitu. Jadi ini memang akhirnya jilid 6 ini juga kelihatannya mulai agak apa namanya ya, kita lihat ke depan tuh kayak gimana mereka. Sehingga apakah mereka yakin, tetapi kalau dari sisi bukti mereka harus yakin karena Ya. dan menurut saya nggak ada bukti yang baru juga, sama ya ceritanya itu, cuman jumlah orang yang mungkin nanti potensinya terkait ada dipanggil satu mantan menteri, ya itu juga nggak tahu kemana dipanggil itu, apakah kaitan kasus lain atau kasusnya Harun Masiku, kita belum tahu tuh Mas Budi. Ya. Nah, berapa lama waktu penyidik untuk menyiapkan berkas sehingga kemudian bisa dilimpahkan kemudian ke penuntutan, Bang Saud? Dan apakah menunggu waktu dari proses sekarang sebagai tersangka dalam penyidikan untuk kemudian dilimpahkan ke penuntutan itu berapa lama, dan apakah selang waktu itu ya kan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini memang tidak ditahan sampai persidangan? Ya, jadi proses tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya yang disebutnya kalau P21 kalau di luaran ya disebutnya, Ya. itu kan tergantung kelengkapannya. Jadi tergantung bagaimana penyidik bisa cepat juga menyelesaikan karena penyidiknya di sana terbatas juga. Sampai saat ini kan kurang lebih 100 orang itu. Ya, ini juga jadi lucu juga ya. Indonesia segede gini, uangnya 2.000 triliun APBN-nya, diawasin sama cuma 100 kurang 100 penyidik lah. Jadi artinya tergantung bagaimana mereka menyiapkannya dari tahap 1 ke tahap 2 dan seterusnya. Coba bagaimana terus kemudian mereka langsung penahanan. Kan kalau waktu penahanan ini tergantung nanti jumlah waktunya dikaitkan sebelum dilimpahkan ke pengadilan kan, Nah, karena kan di KPK itu ada jaksa penuntut. Jadi kita tinggal melimpahkan ke apa namanya, pengadilan gitu. Jadi sekali lagi bagaimana rentang waktu itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Kalau yang diumumkan kemarin tidak ada fakta yang baru, sama dengan fakta tahun 2020, ngapain juga mesti sampai 4 tahun mengungkap kasus ini? Ya. Alasannya menunggu Harun Masiku, ya kan? Harun Masiku, apa memang kalau kita mau menuntut Hasto harus nunggu Harun Masiku gitu kan, udah jelas dijelaskan dalam apa yang dia lakukan, dia berbuat sebagai apa, itu kan sudah jelas, nggak nunggu harus ketemu yang lain gitu. Jadi makanya kan saya katakan kembali lagi, kalau kita akan mau cari 10 alasan bahwa ini dipolitisasi, akan ketemu 10 alasan. Betul. Kalau cari 10 alasan bahwa ini murni penindakan, ya ketemu juga penindakan murni, bukti-buktinya dan seterusnya. Tapi kalau kita katakan ini politisasi juga, ada 10 poin tuh, diantaranya kasus ini lambat banget, kasus ini kemudian didahului dengan unjuk rasa yang rame-rame, terus kemudian pada bagian lain juga kok kelihatannya buktinya tidak ada yang berubah tapi nggak dari dulu ditindak. Terus kemudian kalau kita bicara bahwa itu politisasi, terus kemudian kritisasi, terus kemudian ada kemarin menjelang Pilpres dipanggil kayak ada seperti apa namanya, bluffing gitu, itu penilaian kita ya. Sehingga ini menimbulkan kecurigaan, ya politisasi boleh dikatakan iya, murni penindakan boleh juga dikatakan iya. Kalau di awal dari kasusnya dari awal kan sebenarnya ini kasus ini simpel ini. Ya. Dia penyelidikan ya, simpel, nggak ada kerugian negara yang harus dihitung oleh BPK di sini. Sudah ada bukti-bukti komunikasi dan seterusnya. Jadi makanya kemarin juga bilang mereka menyita HP, dari situ diketemukan komunikasi dan seterusnya.
Jadi kasusnya sebenarnya simpel gitu, Mas Budi. Ya, nah ini sebenarnya memang diskursus tentang pro kontra terhadap tersangkanya Sekjen PDIP ini memang nggak bisa dihindari. Ada wacana bahwa ini memang politisasi dan seterusnya begitu, Bang Saud. Tetapi kalau kita lihat, ya kan, publik ini sebenarnya menjadi tidak kaget manakala ditetapkan tersangka entah itu Hasto dan seterusnya, ya kan. Itu orang kan berpikirnya setelah Harun Masiku tertangkap. Jadi dari Harun Masiku kemudian penyidik melakukan pemeriksaan dan kemudian dia mengaku dan seterusnya, ada bukti-buktinya, baru kemudian ada tersangka-tersangka baru karena memang sudah lengkap. Nah, masalahnya Harun Masiku entah entah di mana belum tertangkap sampai sekarang, tiba-tiba sudah ada tersangka yang ditetapkan gitu loh. Nah, ini kan yang membuat, ya kan, tersangkanya Sekjen PDIP ini menjadi rame. Sebaiknya kan seharusnya harusnya KPK konsentrasi mencari Harun Masiku kalau ingin membuat sebuah prestasi di era kepemimpinan Pak Setio ini. Gimana menurut Bang Saud? Ya bisa jadi seperti itu, karena itu yang dicari-cari nggak ketemu selama 4 tahun. Kalau dia mau cari dulu itu, baru kemudian masuk Hasto kan gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau Hasto sendiri kan itu tahun 2020 juga nggak ada keraguan. Gitu kan, sehingga kemudian kenapa itu dibiarkan begitu aja. Kalau waktu itu dilakukan penindakan, jangan-jangan Hasto udah ada di luar, sedangkan penerimanya kan sudah di luar sekarang. Iya. Biasanya malah hampir ya rata-rata ya, penerima itu 2 kali lebih besar dari pemberi. Karena itu selalu begitu. Kan kemarin itu dia kenanya 7 tahun jadi 4 tahun atau bagaimana waktu itu. Ya Hasto sendiri sebenarnya kalau di mereka dilakukan penuntutan, dia juga udah di luar sekarang. Udah bisa lagi kita hargai sebagai seorang yang sudah melaksanakan kewajibannya. Saya kan selalu di banyak tempat mengatakan saya menghargai orang yang udah keluar dari tahanan karena dia udah bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap negara, daripada orang yang masih keluaran di sana masih korupsi terus gitu ya. Tapi kita buktikan karena dia dilindungi oleh teman-temannya dan seterusnya. Jadi kembali lagi pertanyaan tadi, kenapa kemudian kita harus fokus ke Harun Masiku? Ya sebaiknya seperti itu kalau memang mau berkinerja. Tapi kan menimbulkan pertanyaan, ada yang bilang lagi disimpan, ada yang bilang lagi entah udah di mana, atau jangan-jangan sudah nggak ngirup oksigen lagi dia ya kan gitu ya. Tapi maksud saya adalah saya sependapat dengan Mas Budi tadi bahwa sebaiknya seperti itu. Tapi itu kan penyidik sebenarnya yang menentukan. Penyidik nggak bisa diatur-atur. Pimpinan KPK merekomendasi yang dibuat oleh penyidik. Jadi sekali lagi yang menjadi menarik kan ketika itu hanya kurang dari beberapa hari gitu ya kan. Hari ini kan para tokoh agama sudah mulai bicara ke tempat-tempat yang agak sensitif nih. Ya kan. Kalau ditunda 1 minggu aja, masa sih biarkan dulu Hasto melakukan misa gitu ya. Iya kan? Jadi kemana-mana kan isunya sekarang ini. Ditunda seminggu aja untuk kemudian ini ditunda 4 tahun aja yang biasa gitu. Tapi itu makin membuat apa namanya framing, asumsi dan seterusnya. Itu yang saya bilang, Anda membawa orang ke depan pengadilan itu ada kata-kata wisdom. Karena ini bicara Indonesia. Nggak bisa Anda katakan profil materialnya cukup, kemudian Anda lanjutkan. Itu yang sebenarnya selama ini dilakukan oleh KPK. Di periode sebelumnya ya, di periode kita jadi 4 tuh, kita sangat hati-hati di situ. Bahkan untuk menyebut seorang mantan presiden saja yang dikaitkan dengan kasus Budi Mulya, kita sangat hati-hati gitu. Karena bagaimanapun itu yang disebutnya bahwa memberantas korupsi itu Anda harus dengan yang kita sebut sebagai wisdom. Indonesia ini yang indeks persepsi korupsinya 34. Nggak ada orang yang bisa mengaku dirinya bersih, ya kan? 34 itu kan berarti hampir 70% persoalannya korupsi di negeri ini gitu. Jadi sekali lagi ini yang menurut saya cara menyelesaikan ini menjadi carut marut dan kemudian jauh dari prinsip-prinsip yang akhirnya oleh Hasto paksa dia harus mengutip buku Cindy Adam itu kan. Iya kan? Ya, Ya, masalahnya begini Bang Saud. Ini kan publik ini menunggu Bang Saud, menunggu dalam arti begini. Biasanya proses tersangkanya korupsi yang dikeluarkan oleh KPK itu langsung kemudian orang tinggal menunggu kepelimpahan ke penuntutan setelah P21. Nah, masalahnya sampai sekarang tersangka Hasto ini kan tidak ditahan. Nah, dengan tidak ditahannya artinya drama-drama setelah ini sampai hari ini, besok dan seterusnya ini akan terus berlanjut. Akhirnya apa? Menjadi benar-benar dia menjadi kasus hukum yang dipolitisir dan sebaliknya, ya kan gitu loh. Kalau misalnya
penyidik memang tidak ragu dengan asumsi bahwa sudah cukup 2 alat bukti permulaan, kan gitu loh. Artinya Hasto langsung ditahan supaya tidak menimbulkan spekulasi di publik dan termasuk juga di partai PDIP sendiri karena memang sudah ditahan. Nah, dengan dibiarkannya tersangka ini tidak ditahan, seolah-olah sebenarnya alat buktinya belum cukup, seolah-olah begitu, ada spekulasi seperti itu Bang Saud. Ada keraguan juga dari pihak KPK sebenarnya. Enggak. Karena kalau kita lihat kronologisnya, waktu itu kan malah penyelidik waktu itu kan malah mau menggeledah DPP kan. DPP ya. Nah, itu kan sebenarnya nggak berani juga ngeledah kalau tanpa ada satu peranan yang signifikan di situ gitu. Jadi artinya kembali lagi makanya ini mempertegas ini kan persoalannya ganti pemerintahan saja. Pemerintahannya siapa, yang sekarang pemerintahannya siapa, kemudian pola bermainnya tetap sama. Jadi artinya lebih kepada bagaimana yang saya sebut, yo hati-hati lo ya, jangan remote KPK lagi ya, biarin mereka independen kan gitu. Kita waktu itu sangat independen saja sebelum Undang-Undang 19 2019 masih ada seseorang mengatakan, hentikan itu kasus, kan ada kejadian seperti itu gitu. Ya. Jadi jangan salah juga kalau publik akhirnya kan bertanya-tanya seperti itu. Itulah sebabnya makanya saya bilang ini semuanya bencana ini dimulai dari Undang-Undang 19 2019. Nah sekarang kita cek saja siapa yang bermain, kenapa Undang-Undang KPK itu diganti sehingga hasilnya carut marutnya seperti ini. Saya katakan kembali lagi, kalau kemarin dilakukan penindakan dengan firm, keyakinan saya Harto udah di luar, ya kan? Dan kita sudah seperti melihat tokoh-tokoh lain yang kemudian dia dengan happy-nya aktif lagi di partai politiknya, masyarakat juga dia menilai sudah bertanggung jawab. Jadi itu yang saya bilang tadi, ini keduanya kasusnya 50-50 kalau saya bilang sih. Ada politisasi, yes. Murni kriminal, yes. Bukti-buktinya cukup. Jadi itu yang menurut saya saya nggak mendorong kita ini sepakat untuk seperti pikiran saya. Tapi saya pikir kalau saya bilang cari 10 alasan itu sama akan ketemu. Itu semuanya awalnya itu kan cara kita memberantas korupsi yang tidak sustainable. Karena korupsi dianggap cerminan yang kita sebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu abuse of power dan seterusnya sehingga mengubah style kita termasuk style menahan dengan tidak menahan ini kan saya menurutnya itu hanya style aja yang berbeda tapi substansi pokok masalahnya unsur-unsurnya itu sudah jelas ketika OTT itu terjadi. Jadi ini hanya berubah style kembali ke style dari style yang kemudian tidak nahan jadi menahan kemudian balik lagi. Jadi tapi outputnya upaya pemberantasan korupsinya sendiri tidak menunjukkan ada upaya efektif dan efisien. Jangan lupa memberantas korupsi di posisinya harus di situ ya dong. Sebagai KPK aja terbatas gitu ya. Jadi artinya kalau kita kembali kenapa tidak langsung ditahan, para penyidik dan pimpinan akan memiliki alasan yang percuma kalau kita debat juga. Mereka pasti punya alasan untuk itu. Cuman kan pertanyaannya kembali lagi, apakah ini hanya untuk bargain, untuk mendelay? Nanti kita lihat. Kan sudah jelas diumumkan dalam expose itu bukti itu cukup. Itu sebabnya saya katakan kembali lagi buat partai politiknya sendiri, buat Hasto sendiri, ini bukan sesuatu yang artinya kiamat ya. Banyak juga yang terjadi seperti ini. Jadi kita harus hadapi. Hasto udah expose, dia katakan saya akan hadapi, yes. Yang jelas Anda nggak akan mungkin, logikanya kita nggak mungkin Anda lebih tinggi dihukum daripada penerima kemarin. Karena Anda memberi itu karena ada proses yang lambat. Kan proses lambat artinya putusan MA di mana disebutnya partai boleh memberikan calon dari nomor 5 naik ke nomor 2 dan seterusnya. Nah, tapi kan esensinya kan sebenarnya kalau kita mau lihat kenapa Varietas Demokrasi menilai kita 25, cara kita berdemokrasi memang juga kan masih sedikit quote and quote tercederai atau carut marut. Karena di dalam demokrasi itu kan konsensus lebih tinggi. Oh iya dong Pak Saud, konsensus dong di PDIP bahwa kami konsensus untuk menaikkan nomor 4 ke nomor 2. Oke. Nah kemudian kenapa KPU-nya mau jadi seperti itu? Enggak bisa. Ketentuannya adalah orang yang nomor urut berikutnya. Tapi kan sudah laporan di MA. MA-nya di engineering Pak Saud. Ya kita mesti bertanya lagi apa benar MA itu di engineering sehingga kemudian dia direkayasa sehingga kemudian mengeluarkan putusan itu. Putusan MA itu yang harus kita patuhi. Jadi sekali lagi ini sebenarnya adalah yang diingatkan oleh Varietas Demokrasi, bagaimana partai politik, bagaimana kaderisasi
bagaimana sistem egalitarian kita, bagaimana konsensus kita, itu kan hal-hal yang dinilai oleh paritas demokrasi. Which is itu yang menentukan juga di dalam yang disebut sebagai indeks persepsi korupsi itu. Ya gitu kira-kira Mas Ude. Ya memang kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh KPK yang justru banyak membingungkan publik, apalagi yang tidak mengerti hukum ya. Kalau dikaitkan dengan variabel-variabel atau indikator dari penilaian apakah ini akan semakin menurunkan indeks persepsi korupsi kita, jelas memang ini sepertinya akan dari 34 bisa ke 30 ini Bang Saud. Nah, kembali ke masalah penahanan tadi tersangka ini Bang Saud. Menurut Bang Saud, jika Harun Masiku sampai sebulan ke depan juga belum tertangkap misalnya, apakah mungkin ya Pak proses lanjutan dari berkas penyidikan Hasto ini sampai ke P21 dan kemudian langsung dilimpahkan ke penuntutan tanpa Harun Masiku tertangkap lebih dulu? Ya bisa ya sebenarnya kalaupun mau mereka cepat dengan in absentia terhadap Harun Masiku juga bisa dilakukan. Karena gini, ini loh yang kita harus pahami ya. Kita dua juga duduk siang ini ya kan kita mau bahas Indonesia itu jadi lebih baik. Di tengah-tengah presidennya bilang bahwa saya mau pertumbuhan ekonomi 8% dan seterusnya. Kita harus pahami bahwa ini kan kalau kita bicara membangun anti korupsi kan tanggung jawab kita semua. Nggak ada juga kebencian terhadap koruptor, kebencian juga terhadap KPK atau kebencian terhadap penegak hukum, itu tidak akan menyelesaikan. Jadi sekarang kasus ini sudah terjadi, ada seseorang sudah full-toid, orang sudah sah melakukan sesuatu yang salah, kemudian kita harus bawa dia ke depan pengadilan. Ya KPK harus men-speed up proses ini, jangan dilama-lamain. Udah bila pun persidangannya juga dipercepat sehingga kemudian kita bisa lebih fokus membangun negeri ini. Terlebih juga partai politik yang sekarang ini kan kita harus pahami juga bahwa PDIP sekarang berada di luar koalisi. Dan kita kan menginginkan juga koalisi yang kuat dong. Iya dong, kecuali kalau kita nggak pingin demokrasi. Walaupun di Indonesia tidak ada istilah oposisi gitu ya. Tapi kan supaya dia fokus membangun untuk menjadi sparring partner daripada pemerintahan Prabowo saat ini. Kita harus jadi sparring partner, nggak boleh didiamin begitu juga, nggak ada di mana-mana check and balance itu harus jalan. Jadi maksud saya kalau kita mau bicara gambar besar, bagaimana membangun demokrasi, membangun anti korupsi yang baik, ya PKPK harus men-speed up, bila perlu nggak usah lama-lama. Kan udah 4 tahun lebih menyiapkan berkas, kok susah banget, bila perlu minggu depan tinggal di P21 udah sidang aja. Kemudian Hasto udah fokus dia membangun dirinya, keluarganya, partai politiknya dan seterusnya. Jadi jangan di-delay, dipanjang-panjangin. Kalau memang sudah terbukti, saya nggak suka dalam pokok perkara ya. Tapi kalau kita lihat itu sudah milik publik, udah kita nggak ada keraguan peristiwa pidana itu terjadi. Ya kan sudah terjadi dan dia harus free trialnya harus jalan. Jadi kita mendorong KPK ini jangan ini menjadikan sebuah yang kelihatan harus ketemu Harun Masiku lagi. Jadi nanti Hasto digantung-gantung sampai tahun 2000 berapa tuh? Bisa jadi. Itu nggak bisa. Jadi udah nanti ini absensi aja terhadap Harun Masiku. Nggak mesti harus ketemu dia juga gitu. Karena kan kita kan jadi berdarah-darah Republik ini gitu loh. Sebenarnya hanya bisa dikasih betadine, sekarang malah diusuk-usuk jadi lukanya di dalam gitu. Iya kan? Jadi Bang Saud mendorong supaya kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan supaya masalahnya selesai. Kalau memang KPK yakin bahwa alat bukti dan saksi itu sudah cukup, begitu ya Bang Saud ya. Jadi lama juga PDIP pun nggak tersandra kan begitu. Ya itu yang kemudian kita melihat akhirnya kan orang akan melihat oh iya ternyata ini murni politik gitu. Jangan delay itu kan kayaknya kita tuh nonjokin orang berkali-kali gitu loh. Ya yang saya bilang lukanya kecil jadi digosok-gosok jadi makin gede jadi infeksi kemana-mana gitu kan. Jadi yang saya bilang kemarin itu kalau memang waktu itu langsung dibiarkan saja digeledah kemudian kita punya bukti bahwa betul ya Hasto saya yakin udah di luar dia. Ya nggak rusak juga citra PDIP ketika itu karena biasa di dalam partai politik pimpinan partai mana yang nggak pernah jadi dugaan tersangka korupsi. Jadi sekali lagi ini kita harus kembalilah berada ke posisi yang sangat-sangat yang saya sebut wisdom di KPK itu. Setelah kemudian masyarakat juga kita minta yang selalu saya sebut wisdom crowd. People-nya itu udah wisdom. Tapi kalau begini
ya rakyat jadi hopeless, pemberantasan korupsi hopeless dan helpless. Ini siapa sih yang bisa nolongin kita ini kayak gitu kan? Kalau kita tanya PDIP kan mereka ya prestis sekarang hopeless dan helpless. Siapa yang menolongin gitu? Yang nolongin sebenarnya hukum. Bang Saud, kalau misalnya KPK memang menunggu sampai Harun Masiku ditangkap lebih dulu baru kemudian proses pemeriksaan lanjutan dari Hasto Kristianto ini kemudian tertunda-tunda dan terbengkalai, ini sebenarnya ada yang nggak beres berarti ya dalam tubuh KPK sendiri karena seolah-olah nggak firm gitu loh. Masa menunggu Harun Masiku dulu baru kemudian ini langsung P21 dan kemudian dilimpahkan ke penuntutan. Dan ini kan jelas seolah-olah dipaksakan kalau kita melihat dari sisi ini, Bang Saud. Ya, itu Mas Budi udah menjawab pertanyaan Anda sendiri itu. Makanya saya minta konfirmasi ke Bang Saud karena kan pernah menjadi pimpinan KPK kalau dilihat dari situasi yang seperti sekarang. Iya, jadi itu betul Mas Budi. Jadi artinya gini loh, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai bagaimana KUHP mengajarin kita untuk kemudian harus menjalankan prinsip-prinsip penegakan hukum yang saya sebut sebagai kalau ada orang-orang barat bilangnya due process of law ya. Proses hukum itu sudah dijalani. Dok, kalau cukup bukti ngapain juga kamu masuk ke penyidikan? Buktinya pingin 10, 20. Loh kan kita udah dikasih sinyal penyidikan tuh 2 bukti aja udah cukup. Nah, jadi apa lagi mau dicari gitu? Mesti mau dengar nggak bisa Pak Saud. Kita mesti dengar omongan Harun Masiku bilang, iya saya disuruh oleh bapak itu. Apa mesti nunggu itu? Iya, kalau orang yang tertangkap kan omongan itu kan nggak bisa diperoleh kan begitu. Iya, artinya omongan itu belum tentu juga keluar. Kalau dia bantah mau bilang apa? Iya. Ya, jadi makanya di dalam hal ini KPK juga atau penuntut juga dimanapun di negara manapun di dunia manapun dia nggak perlu pengakuan, ya kan? Saya ngaku, saya ini nggak perlu pengakuan kok. Yang perlu itu kekuatan buktinya dan kekuatan bukti itu sudah ada. Jadi kalau Mas Budi bilang tadi harus mencari dulu ini HM untuk kembali, ya nggak juga bisa kalau mau dibuat in absensi aja gitu supaya kemudian proses ini selesai. Jangan ini partai politik disandera karena itu yang kita hindari dari awal sebenarnya untuk menjadikan proses-proses politik itu disandera. Makanya kalau dari sisi kejaksaan menjelang pemilu bahkan mereka nggak berani mendalami sebuah kasus gitu. Itu artinya kan sinyal yang dikirim hati-hati dengan politik, tidak hanya menjelang pemilu saja, menjelang kita melaksanakan check and balance ke pemerintah juga. Itu hal yang penting harus diwaspadai karena pemerintahan baru ini harus dikasih sparring partner untuk kemudian kita exercising mereka setiap hari supaya pertumbuhan ekonomi 8% yang diminta Prabowo bisa jadi dan kemudian kita berhenti korupsi hari ini juga. Tapi kalau dengan kayak begini kan merayat kita bisa dong. Bisa kita melakukan berbagai macam cara atau kita juga bisa pengaruhi, kita lagi berkuasa kok. Itu kan framing begitu akan ada di masyarakat. Jadi yang saya bilang tadi, masyarakat akan semakin hopeless dan semakin helpless. Nggak ada yang bisa bantuin kita nih. Tuh lihat tuh, partai politik yang pernah membantu presiden sebelumnya aja tuh dikuyok-kuyok tuh. Karena pemerintahan sekarang ini bagian dari presiden sebelumnya. Itu kan framing itu kita bukan berada di ruang hampa. Jangan salahin juga kita berpikir kayak begitu. Kita kan nggak menuduh cara berpikir. Masa berpikir kita dibatasin. Jadi itu makanya sebabnya jalan yang paling baik seperti Mas Budi tadi bilang, jangan menunggu-nunggu, cepat diproses ya. Kemudian hakim juga akan udah ngelihat. Pasti hakim juga kan baca koran. Ini lama banget udah katalan gue pengen ngadilin nih. Paling-paling hakim juga bilang begitu kan. Oh, hampir tiap hari kita baca case ini gitu. Kira-kira itu Mas Budi. Ya, padahal juga yang dianggap sebagai saksi kunci kan juga ada nih yang juga sudah keluar daftar cekalnya Pak Yasona kan begitu. Nah artinya begini, dari 2 alat bukti sudah, saksi sebagai saksi kunci juga sudah. Kenapa juga masih menunggu Harun Masiku atau bukti-bukti lainnya sampai kemudian ini dianggap P21 kan begitu Bang Saud. Kenapa? Karena kalau ini terus nanggung seperti ini kan dramanya setiap hari akan terus berkembang, ya kan, gitu loh. Nah, yang tidak baik justru kepada pemerintahan Prabowo Gibran akhirnya, ya kan, yang dikait-kaitkan dan seterusnya. Jadi, kalau Bang Saud melihat ini jangan-jangan KPK tidak serius juga nih dalam menuntaskan kasus Harun Masiku yang notabene juga di sini ternyata terseret juga Hasto Kristianto.
Saya pikir mereka serius, cuman cara berpikirnya cenderung falasi, cenderung logikanya lompat-lompat gitu ya. Contoh yang paling sederhana yang kita bilang itu lah soal masa sih lu nggak kasih kesempatan 2 minggu 3 minggu lu delay dulu, dia besok kan itu mau misa itu, dia kan merayakan itu kan gitu. Itu pakai gitu aja logika sederhana yang saya ngomong ini bukan karena saya loh. Saya lihat udah ada kelompok dari beberapa apa namanya organisasi yang memberi ya jangan gitulah kira-kira gitu. Kami sepakat memberantas korupsi. Tapi kan setiap orang juga pintu tobatnya masing-masing. Jadi akhirnya kan yang saya bilang tadi itu wisdom di KPK itu kita berharap yang menurut saya ini menjadi bagian penting mereka ke depan melakukan penindakan. Nggak usah ragu kalau ada buktinya lain kali. Kasus ini kan kasus yang sudah bertele-tele mulai dari 4 tahun yang lalu. Nggak mungkin juga kamu bisa selesaiin. Oke, kalau kamu ingin cepet-cepet, sekarang kita tanya. Sampai nggak sempat orang nunggu harus merayakan hari keimanannya dia gitu ya. Ya oke, sekarang buru-buru kita minta atau minggu depan kamu P21 deh, sidangkan langsung. Kan gitu kan. Iya, mestinya kan begitu. Artinya Iya paralel dong. gitu ya kan. Kayaknya udah nggak ada waktu itu loh tahun Iya, ini. sampai tidak menunda, artinya begini, ya mbok ya ditunda dulu sampai tanggal 26, 27 baru diumumkan, orang masih bisa beribadah dulu ya kan begitu. Nah, Iya. karena ada kesan urgent, tapi sekarang ini justru nggak terlihat konsistensi KPK bahwa ini urgent, ini segera P21 dan kemudian langsung orang menunggu di persidangan kan cepat selesai perkaranya tanpa harus menunggu Harun Masiku atau banyak juga publik menduga pasti setelah ini ya kan Harun Masiku segera tertangkap. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada kabar tentang apa upaya-upaya KPK dalam mengejar Harun Masiku. Ya, itu makanya kita selalu berulang mengatakan bahwa ketika kemudian bukti itu udah cukup, berikutnya adalah tinggal wisdomnya. Kalau ditanyakan di periode 4 itu ketika saya di sana dikatakan kita seperti abuse of power, enggak juga. Buktinya kita di pengadilan selalu menang. Tetapi yang namanya wisdom itu tetap ada loh. Ada. Dan itu kita di sana itu bukan orang-orang yang tidak mengenal Pancasila gitu. Ya kan? Ya kan logo KPK itu kan ada Garuda di situ. Nggak tahu tempat lain ya kan. Kita paham di situ. Makanya bahkan kita sampai detail-detail bagaimana menjaga keimanan kita di KPK, ya kan, baik itu agama apapun di sana gitu. Jadi maksud saya gini, oke, tanpa kita harus membawa ke isu-isu yang lebih apa namanya di luar dari hukum, ya dia harus mempercepat ini supaya nggak lagi menimbulkan framing dan Anda jangan ajarin orang atau larang orang berpikir untuk kreatif, nggak bisa. Betul, betul. Iya, ini semua orang punya background yang berbeda, punya potongan informasi yang berbeda. Tanya aja wartawan di KPK, pasti framing mereka beda. Kita di sini nggak pernah berinteraksi dengan bocoran-bocoran informasi. Saya juga tidak pernah tanya-tanya kepada siapapun di KPK. Aku hanya main common sense, membaca media, dan saya gunakan imajinasi saya untuk berpikir, oh ini sebenarnya ada sesuatu yang kita sedikit falasi di dalam berpikir dilakukan tindakan. Lepas itu bukti-buktinya sudah cukup dan itu bukan barang baru. Tahun 2020 juga barang itu udah ketemu sebenarnya. Tapi ketika itu kan terjadi obstruction of justice yang kita lihat, makanya kan di salah satu yang dibacakan kemarin kan pasal 21 juga obstruction of justice. Nah, siapa berbuat apa nanti kita tunggu aja di pengadilannya. Orang boleh salah, ketika orang sudah kemudian diadili, kemudian dia selesai, nah itu udah menjadi bagian yang penting di dalam bagaimana kita cara menyelesaikan tindak pidana korupsi gitu Mas Budi. Ya, memang sangkaan kedua yang dialamatkan ke Hasto adalah pasal 21 obstruction of justice, menghalang-halangi atau merintangi penyidikan. Nah, kalau itu kita anggap sebagai sebuah sangkaan, toh sebelumnya kalau menurut cerita yang disampaikan oleh mantan penyidik KPK ya di era Firly, bahwa sebenarnya pada saat kasus penangkapan Harun Masiku itu sebenarnya juga ada unsur obstruction of justice yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly untuk penyidik dapat mengeksekusi dan menangkap Harun Masiku, tapi untuk keluar suratnya aja itu penyidik itu sampai menunggu lama dari Ketua KPK Firly. Nah, kalau kita melihat kepada aspek merintangi penyidikan ini bukan hanya Hasto kayaknya Bang Saud, tapi juga pimpinan KPK sebelumnya juga sudah melakukan obstruction of justice terhadap penangkapan Harun Masiku. Bagaimana Bang Saud melihat ini?
Ya tidak hanya Firly ya, waktu mereka kesulitan waktu di PT IKEA itu juga itu bisa masuk obstruction loh. Iya. Kan? Kan kemarin mereka malah hampir di apa namanya ditahan, mulai dari pagi sampai sore sehingga mereka nggak bisa kemana-mana, dibuatlah isu macam-macam. Itu juga kategorinya obstruction of justice. Itu penyidik mendatangi semua tempat, semua lubang semut di Republik ini. Itu undang-undangnya begitu. Nggak ada satu yang wilayah yang kebal terhadap sesuatu karena mereka bicara atas nama hukum. Iya kan? Jadi obstruction justice saya kan meluas kemana-mana itu sebenarnya kalau kita mau bicara keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Jadi sekali lagi, makanya daripada kemana-mana, cepat proses ini dengan adil. Kalaupun bisa dibuktikan ada obstruction, panggil penyidik yang lalu, kenapa kamu kok lama? Nah, Dewas KPK juga harus panggil. Ya, Dewas yang baru ini kan harus kerja, itu ini pembelajaran supaya kejadian gini nggak terjadi lagi. Panggil penyidiknya semua, gimana sih? Kamu cerita dong kronologisnya. Panggil semua tuh penyidiknya, jelaskan sama kita gimana sebenarnya waktu itu. Kok bisa sampai begini? Nah, baru kemudian akan bunyilah bagaimana sebenarnya waktu itu mau menggeledah, kemudian agak sulit karena Dewas waktu itu seingat saya masih belum memberikan sebuah sinyal untuk kemudian mereka menggeledah gitu. Jadi sekali lagi Mas Budi, bahwa ini kan indeks persepsi 34 ini menggambarkan banyak hal di negeri kita. Ya kan, jadi jangan kita juga merasa paling bersih. KPK juga nggak merasa paling bersih siapapun, termasuk kita berdua hari ini, karena kita berada di sistem yang kotor. Nggak juga mungkin Mas Budi bilang, oh gue bersih walaupun gue cemplung di kolam, olinya nggak nempel di badan gue, nggak mungkin, itu bohong kan gitu ya. Kalau saya bilang begitu kan, jadi artinya semua potensi akan ada bisa dikaitkan dengan negeri yang 34 ini. Oleh sebab itu sekarang kita mau nggak sama-sama siapapun Anda gitu. Anda pimpinan Polri, Anda pimpinan TNI, Anda pimpinan negara, Anda pimpinan kementerian, Anda wakil kementerian, siapapun Anda, kita harus sama-sama menyelesaikan ini kalau Indonesia ini mau baik. Kalau mau dibuat yang saya bilang sampai berdarah-darah kayak begitu, ya saya pikir PDIP juga punya banyak keterangan yang bisa membuat kita ini berdarah-darah gitu kan. Nah, itu sebabnya tidak ada merasa apa namanya yang menang dan kalah di sini. Ini bukan zero sum game, tetapi ini membangun politik, membangun ekonomi, membangun demokrasi, dan membangun anti korupsi yang tinggi. Ya of course dalam kondisi bagaimanapun ya pimpinan negaranya yang harus lebih dominan di sini. Gitu Mas Budi. Ya, berarti kalau menurut penjelasan Bang Saud tadi, ada potensi sebenarnya juga Firly Bahuri juga termasuk atau dikenakan pasal obstruction of justice juga untuk penangkapan Harun Masiku, Bang Saud. Bisa nggak itu ditarik ke situ, penyidik kemudian juga memeriksa Firly Bahuri ya kan berdasarkan informasi-informasi untuk dikonfrontir ke Firly Bahuri apakah ikut terlibat menghalang-halangi penyidikan pada saat itu. Bisa dikaitkan ke sana nggak Bang Saud? Oh ya, itu bisa terjadi. Makanya di periode lalu dalam hal terjadi sesuatu insiden di lapangan dalam pelaksanaan penindakan, Deputi Pencegahan dan Pengaduan Masyarakat (PPM) itu mereka ya melihat kenapa orang barang hilang di mobil aja Deputi PPM itu meneliti kok. Oh, kamu hilang barangmu, rupanya kamu lagi ngantuk di kereta api. Jadi koneksinya data semua. Itu PPM itu bertindak, suruh ganti dia karena kamu lengah naik kereta api, laptop kamu diambil orang, padahal di situ data semua. Ya itu dia dituntut untuk kemudian penggantian, apalagi menghalang-halangi penindakan gitu loh. Iya kan? Ya Dewasnya harus bekerja untuk melihat ini. Oh, itu kan periode lalu Mas Saud. Ya enggak lah, itu kan undang-undang itu 18 tahun expire-nya. Iya kan? Coba dicek pasal 21 expire-nya berapa lama itu. Jadi sekali lagi, ini kalau diusut-usut atau dicari-cari, akan ketemu banyak hal yang menurut saya sekarang kita fokus saja membangun negeri ini untuk kemudian bagaimana politik kita ini menjadi bagian yang paling penting di dalam indeks persepsi korupsi, nggak terlalu berisik. Political Economic Risk Consultancy kan menilai kita tuh 29. Saya baca laporan report beberapa hari yang lalu, kemungkinan kita di 29, kemungkinan kita akan turun jadi 27 nih. Jadi nanti akan turun semua nih indeks persepsi korupsi 34 ini. Karena itu kan politik kita dinilai. Kepemimpinan kita di nasional kayak gimana, kepemimpinan di daerah kayak gimana. Itu kan sebanyak dinilai. Jadi makanya kalau udah melihat korupsi seperti ini, jangan dipandang ini ada kesalahan satu partai.
kalau kita melihat Indonesia sekarang berhadapan dengan musuh dari luar. Musuh dari luar ini aja tanya deh secara jujur. Negara mana sih yang bikin Indonesia mau maju? Bullshit, nggak ada. Negara mana bikin Indonesia mau maju? Nggak ada. Nah, kita harus melawan itu. Nah, 9 lembaga ini kan mengkritisi kita. Itu semua pusatnya di negara luar semua. Ada di Hong Kong, ada di Eropa, ada di Jerman, ya kan? Nah, kita harus beri keyakinan kepada mereka, ini gua bagus nih sekarang. Datanglah investasi ke Indonesia. Jadi itu dulu yang dilihat. Oh, Pak Saud kok jadi berpikir gitu? Iya, kita harus berpikir ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan satu paket. Nah, di mana dibungkus oleh hukum yang pasti. Kalau kayak begini caranya kan, ini dimulai kan ketika kemudian OTT itu barang matang, bro. OTT itu barang matang, tapi kalau kemudian jadi ruwet. Nah, sekarang makanya kita harus kembali lagi duduk baik-baik. Ini loh, mari kita bangun negeri kita. Boleh kita lawan tuh semua yang orang-orang dari luar itu yang menilai Indonesia itu cuma dapat 34. Timur Leste saya dikasih 43 gitu. Ya kita harus itu juga kan gitu ya. Kira-kira gitu Mas Budi. Ya, berarti yang belum terlihat dari kasus tersangkanya Hasto ini adalah kepastiannya ya, Bung Saud. Kalau misalnya memang ada kepastian, dua alat bukti sudah cukup, ya kan, tanpa harus menunggu Harun Masiku, kasus ini harus segera dilimpahkan ke pengadilan supaya ada kepastian juga, kan begitu. Nah, manakala memang pihak PDIP merasa memang ada yang tidak beres dalam pelaksanaan atau prosedurnya, terbuka peluang untuk dilakukan pra peradilan berarti. Ya, itu semua dijamin oleh undang-undang. Itu dijamin oleh undang-undang dan itu hak dari siapapun di negeri kita untuk kemudian men-challenge penegak hukum, mengkoreksi penegak hukum, membalancing penegak hukum untuk kemudian mereka bekerja kinerjanya sesuai dengan apa yang dituntut oleh undang-undang yang kita miliki. Jadi sekali lagi kalau kita mau menyebutkan bahwa kemudian masih ada yang belum lengkap dalam kaitan mencari barang bukti, sekarang pertanyaannya, kalau nggak lengkap pun ngapain juga mesti diumumin buru-buru, ya nggak? Iya kan? Kalau nggak lengkap pun gitu. Sekarang kan udah Anda umumkan, Anda udah TSK kan, udah segerakan itu masuk ke tahap 2 dan seterusnya untuk kemudian supaya kita menghadapi lagi nih ke depan Indonesia, ya kan? Untuk kemudian kita fokus pada upaya membangun ekonomi. Jadi apa yang kita sebut sebagai ini kemudian proses 4 tahun, kok lama banget, kasusnya simpel itu kita selesaikan, gitu Mas Budi. Ya, karena kalau Januari 2025 berarti pelarian Harun Masiku itu sudah masuk 5 tahun itu, Bang Saud. Iya, Masalahnya kan pertanyaannya, kalau kita tahu atau publik tahu bahwa memang Harun Masiku itu pengusaha besar, jadi dia punya sumber dana lah untuk dalam pelariannya untuk hidup ya kan, dia masih bisa memberi makan keluarganya. Nah, semua orang juga tahu Harun Masiku juga biasa-biasa saja, tidak punya kelebihan juga secara finansial. Nah, hidup 5 tahun dalam pelarian, nah itu kan juga bertanya-tanya siapa yang membiayai, siapa aktor intelektual yang menanggung seluruh biaya Harun Masiku selama pelarian dan bagaimana keluarga yang ditinggalkan, kan begitu, Bung Saud. Ya, itu makanya banyak inilah, banyak pemikiran, tanggapan, respon, penilaian dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya case yang simple ini untuk kemudian jadi melibatkan kemana-mana dan kemudian lari menjadi logika yang menurut saya juga cenderung tidak lurus ya, sehingga kemudian kita pun berpikiran, oh masa sih orang yang sesimpel itu bisa sembunyi kemana-mana gitu, pulang balik ke luar negeri atau umpamanya dia ganti kulit atau operasi segala macam. Tetapi sebenarnya kan kalau kita mau lihat ditanya kepada kita apa susah sih ngejar orang itu gitu kan. Tipikal Indonesia itu kan banyak cara untuk kemudian kita bisa ngelihat bahwa orang itu suatu saat mau setinggi apa dia terbang, dia kan pulang ke kumbangannya juga kan gitu kan. Harus apa. Jadi ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk agak gampang yang menemukan itu. Dan saya pikir kalau kemudian semua kita waktu itu mengatakan secara katakanlah penegak hukum ya, termasuk para pihak untuk menegaskan, Harun kamu pulang, itu yang kamu kasih aja udah keluar tuh dari penjara. Ya kan? Padahal dia divonis 7 tahun tuh, potong sana potong sini, kemudian dia udah bebas tuh. Ya udah kamu pulang kita adilin supaya kita nih nggak mikir-mikir yang lain-lain. Kamu harus dihukum, tapi jangan lupa saya katakan kembali lagi Mas Budi, due process of law-nya harus jalan.
due process of law-nya tuh jalan. Itu tempat yang paling tinggi di dalam pelaksanaan apa yang disebut menegakkan hukum yang pasti, adil dan bermanfaat. Jadi ada proses, nggak boleh juga kita mengadili baik itu Hasno dan katakanlah Harun di luar dari meja peradilan yang dikenal oleh dunia internasional. Orang harus berbicara di depan hakim, jaksa penuntut, saksi-saksi, pembela dan seterusnya. Itulah tempatnya untuk kemudian orang berargumentasi sehingga kemudian kita bisa lihat, mungkin Harun akan bilang, Pak sebenarnya saya nggak pingin Pak, tapi gimana ya beban saya untuk membangun. Nah itu nanti kan ada yang meringankan, yang memberatkan terhadapnya. Lalu saat ini memang kita melihat ada yang memberatkan karena dia melarikan diri. Tapi ketika jawaban dia muncul menjelaskan, saya sebenarnya gimana ya Pak, dan seterusnya hakim kan akan melihat, ya kan. Jadi sekali lagi ini yang menurut saya buat kita semua, buat Harun juga kalau nonton podcast ini juga gitu ya. Ya kan, lapor kepada Budi biar dia dapat sekian M dari Hara, apa namanya? 8M. Kalau 9M udah naik lagi 1 miliar itu Bang. 8M dari atas. Gitu Mas Budi. Oke, kalau tadi Bang Saud beberapa kali menyinggung tentang susahnya indeks persepsi korupsi kita akan naik lagi di tengah situasi pemberantasan korupsi seperti ini, itu bisa masuk akal sih Bang Saud. Misalnya begini, satu contoh misalnya bagaimana proses penegakan hukum dalam aja Harun Masiku aja. Itu kan terlihat sekali gitu bagaimana di proses korupsi akan meningkat, menakar Harun Masiku aja nggak mampu hampir 5 tahun. Kemudian dalam konteks tersangkanya Hasto tidak ditahan dan berbeda dari sebelumnya. Dan ini kan membuat situasi lama akan menuju ke persidangan kalau modelnya seperti ini. Lagi-lagi unsur kepastian hukum juga tidak didapatkan dari kasus ini. Nah, baru-baru ini mungkin kemarin atau hari ini mungkin Bang Saud juga mendengar vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa Muiz kasus nikel itu. Kerugian negara 300 triliun lebih kurang, tapi vonis cuma 6,5 tahun. Itu kan begitu luar biasa ya, nggak adilnya. 300 triliun kerugian uang negara, tetapi vonis cuma 6,5 tahun. Kalau dipotong sana sini, paling hanya berapa tahun dia di penjara. Nah, bagaimana indeks persepsi korupsinya akan meningkat dengan output dari pengadilan dari penegakan hukum seperti saat ini, Bang Saud? Ya, itu kembali lagi kalau kita katakanlah kemarin ketemu angka 300 itu kan perhitungan yang sangat ruwet di dalam bagaimana menghitung kerugian negara dari perspektif penambangan, kerusakan ekonomi, kerusakan sosial, kan itu dihitung ruwet ya. Mereka kemarin berdebat itu potensi atau benar-benar dihitung secara aktual, faktual, sehingga kemudian bisa sebesar itu gitu. Tetapi yang menjadi menarik kan kembali lagi cara kita melakukan penindakan di kasus itu kan nggak ada juga di dalam suatu wilayah itu tanpa dikuasai atau dikendalikan oleh katakanlah pemerintah, ya kan. Dan jadi artinya dalam hal ini yang bersangkutan dikena vonis hanya sekian itu kan hanya menunjukkan bahwa sebenarnya ini strong signal kepada yang menilai 9 lembaga atau 9 institusi. Sebenarnya ada 13 institusi yang menilai ya, kadang-kadang berganti seperti World Economic Forum kemarin nggak ikut menilai kita. 13 institusi sebenarnya, tapi itu kadang antara 9 dan 8 institusi yang diambil oleh Transparansi Internasional untuk kemudian dirata-ratakan keluar angka 34 itu. Mereka kan itu banyak background untuk atau indikator yang mereka nilai. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana penegakan hukum kita yang kemudian kelasnya dinilai disparitas putusan, nanti kita lihat putusannya seperti apa, apakah kemudian ketika kemudian kasasi jaksa atau kemudian nanti kemudian di MA bisa jadi malah di double, itu kita masih berproses. Tapi whatever for the time being, pada saat ini memang terjadi tanggapan dari publik, common sense publik, akal sehat publik yang menggambarkan ada sesuatu yang kita sebenarnya tidak sangat serius untuk mengembalikan atau katakanlah melakukan penegakan hukum untuk mengembalikan eksistensi dari penegakan hukum anti korupsi. Jadi sekali lagi jangan disalahkan juga kalau kemudian kita berpikiran
berimajinasi melewati batas-batas pemikiran kita, apalagi makanya masyarakat-masyarakat yang di sekitar di tempat pertambangan itu, masyarakat kita akan melihat ada video-video di situ yang sangat merusak, ada korban yang kemudian tidak terselesaikan karena memang di situ ada reklamasi yang tidak dilakukan dengan penutupan lubang-lubang dan seterusnya. Ini kan persoalan yang sangat kompleks, tidak hanya dari sisi angkanya, tapi dari sisi bagaimana kita mengendalikan pemerintahan dan bagaimana sikap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi itu yang dinilai oleh yang kita sebut tadi political economic rekonsentrasi atau versi yang berpusat di Hong Kong itu. Jadi kompleksitas itu menjadi lebih banyak dan saya pikir kita harus mulai fokus di sana sekarang. Tidak hanya di satu daerah di kasus ini, kasus lain kan banyak. Kemarin saya berdebat juga dalam kaitan kasus ini, ada satu perkebunan yang sudah diinkrah bahwa itu harus dikembalikan ke negara. Kemudian setiap mau dilakukan upaya pembebasan, kok kelihatannya kita takut sama preman gitu. Ini gimana ya negara takut sama preman ini? Kayak ini nggak jelas nih. Jadi yang gitu-gitu kan strong signal dari yang World Justice Project. Ya itu tadi kenapa World Justice Project yang mengasih kita angka 24 bahwa kita nggak konsisten dalam penegakan hukum. Bahkan keputusannya kita ambil pun kita nggak bisa menjalankannya. Ya jadi ini suatu hal yang sebenarnya oke, marilah kita duduk-duduk baik-baik. Kita jelaskan bagaimana kompleksitas ini variabelnya diurut satu-satu, diselesaikan satu-satu gitu sehingga kemudian ketemu solusi yang detail-detail untuk seperti kemarin itu as a matter of mengalahkan preman gitu ya kan. Ini kan gimana ini negeri gitu Mas Budi? Ya, karena publik kan juga hanya menerima informasi dari media bahwa kerugiannya 300 triliun. Artinya kan publik tuh hanya membayangkan uangnya 300 triliun kan begitu. Logika sederhana publik kan seperti itu, Bang Saud. Nggak mungkin publik, oh itu yang 300 triliun itu tidak berupa uang yang hilang, tapi berupa ada kerugian lingkungan, dampak sosial dan seterusnya. Tetapi kan publik melihat ada nilai kerugian yang dari kasusnya Muiz itu sampai 300 triliun yang hanya diganjar dengan 6,5 tahun. Artinya di sini persepsi publik yang terbangun adalah memang tidak ada keseriusan untuk memberantas korupsi di tanah air, begitu loh, Bang Saud. Oh iya, itu bisa disimpulkan begitu. Itu yang saya bilang di disparitas putusan itu kan terlihat di situ bahwa kemudian ada upaya-upaya yang katakanlah yang saya menyebutnya tidak sustainable ya, tidak berkelanjutan seperti itu karena kita selalu kayak roller coaster up and down. Yang terlebih yang saya sebut tadi di sebelumnya disparitas putusan itu kadang-kadang kita maling ayam lebih susah daripada korupsi APBD segala macam gitu ya. Begitu juga perlakuannya di ruang tahanan. Ya itu kan kita bisa melihat itu banyak case yang bisa kita ambil contoh bagaimana akhirnya peradilan itu tidak dilakukan dengan katakanlah seobjektif mungkin, seefisiensi mungkin. Dan ini sebenarnya sebaiknya kita mempelajari dari kasus yang dikait dengan irisan antara politik dengan hukum ini. Ya bagaimanapun ketika Anda menindak politisi ya itu pasti irisannya politik dan hukum. Ketika Anda berbicara ekonomi ya itu kemudian itu variabelnya ekonomi dan sosial. Tetapi kan ujung-ujungnya selalu akan merembet juga di dalam penegakan hukum. Nah kompleksitas ini loh Mas Budi yang menurut saya kita harus melihatnya itu dengan perspektif teori yang kuat gitu. Nah, teori menghitung kerugian negara aja tuh ruwet loh. Coba diskusi deh sama orang-orang perguruan tinggi. Ya kan itu ruwet banget itu. Mereka menghitung cost-nya itu sangat pertumbuhan ekonomi dikaitkan gitu loh. Lebih banyak orang yang sakit di daerah itu akibat limbah daripada orang yang sehat. Mungkin investornya sehat. Ekonominya sehat, negaranya bisa ekspor dan seterusnya. Jadi pas itu ilegal atau tidak ya. Tetapi pada bagian lain kan apa membangun manusia ini cuma ekspor doang. Satu nyawa manusia aja itu pernah dihitung nggak di Kalimantan sana yang kemudian beberapa orang tenggelam karena reklamasi yang nggak jalan. Ya. Itu yang menjadi penilaian di negara lain. Kenapa indeks persepsi korupsi itu datang dari 13 lembaga. Kemudian Transparansi Internasional kadang-kadang World Economic Forum nggak dimasukin. Terus kemudian lain kali mungkin Varietas Demokrasi baru muncul pada tahun 2017. Ini yang saya pikir tanggung jawab kita semua untuk melihat secara komprehensif bahwa tidak hanya dilihat dari sisi uangnya saja gitu. Ya kan, uang 300 triliun itu gede Mas Saud, itu bisa membangun 300 km MRT itu di Jakarta itu. Iya.
Benar itu Maka itu bisa menambal programnya pemerintah dalam makanan gizi gratis kan gitu. Yes, yes. Jadi makanya kita harus melihatnya secara komprehensif dan bagaimanapun sekali lagi kita menghukum orang tidak dengan harus dendam, tetapi pengembaliannya itu penting. Cuma kembalikannya jangan diam-diam seperti yang kemarin jadi debat itu kan. Iya, itu juga salah satu yang sebenarnya saya ingin tanyakan ke Bang Saud itu kalau komitmen kita atau basisnya adalah bagaimana gerakan-gerakan kebijakan-kebijakan dalam pemberantasan korupsi itu implikasinya nanti adalah naiknya kembali indeks persepsi korupsi kan begitu. Nah, kalau dengan wacana yang disampaikan Presiden ya kan bahwa koruptor itu akan bisa dikurangi hukumannya kalau menyerahkan hasil korupsinya lah itu bagaimana dampaknya nanti dengan indeks persepsi korupsi lagi kan begitu. Nah, masalahnya kan begini Bang Saud, ini bagian akhir dari diskusi kita nih Bang Saud. Kalau itu dikaitkan dengan bagaimana upaya pemerintah dalam menarik investor masuk ke Indonesia, ketika indeks persepsi korupsinya dari 34 mungkin bisa turun menjadi 30 atau di bawah 30, itu kan artinya sebuah upaya sia-sia. Presiden berkeliling dunia ikut acara, ikut conference atau agenda internasional untuk meyakinkan investor untuk datang. Tapi ketika indeks persepsi korupsinya tidak naik, itu kan juga sebuah pekerjaan yang sia-sia yang dilakukan oleh Presiden, Bang Saud. Ya, sekarang gini ya. Tadi kan saya bilang ada 13 sebenarnya institusi di dunia yang menilai kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu. Tapi kadang-kadang Transparansi Internasional memasukkan 9 institusi. Tahun kemarin dia masukkan 8. World Economic tidak dimasukkan. Ke depan World Economic Forum bisa jadi akan dimasukkan. Jangan lupa World Economic Forum tahun depan itu akan bicara satu variabel lagi, variabel lingkungan. Nah, isu-isu seperti yang kita sebut sebagai yang di PIK 1, PIK 2 dan seterusnya, itu isunya kan lingkungan. Betul. Itu jangan dianggap remeh begitu-gitu. Itu ya, wah itu makanya saya bilang, itu mah dunia luar lagi ngaco. Iya, kita udah sepakat dunia luar yang bikin Indonesia mau maju itu coba tunjukin deh. Mana ada negara. Tetapi itu kita berada tidak di ruang hampa, kita berada di negara, di bumi yang dinilai oleh 13 institusi itu. Sehingga kemudian kalau kemudian cara kita menyelesaikan hanya parsial-parsial pada bagian lain, dunia luar itu bicara pembangunan hukum yang saya selalu bilang due process of law. Jadi Anda membawa orang ke depan pengadilan itu harus ada prosesnya. Of course jaksa bisa memutuskan menghentikan perkara dan mengatakan ganti rugi. Itu banyak terjadi di negara lain. Itu yang saya kemarin di media mana saya katakan itu termasuk di Rolls Royce. Rolls Royce yang megang kebanggaan Inggris itu kemudian dia menyuap kaitannya dengan waktu kita beli mesin turbin dari Rolls Royce dari kaitan dengan Garuda. Ya kejaksaan memutuskan ini ngaco. Udah kembaliin, kemudian selesai. Tapi ada prosesnya. Juga proses itu yang paling penting karena di sanalah orang akan beradu argumentasi, semua teori dibawa ke depan itu, semua logika dikeluarkan di situ sehingga berdebat. Oh iya, wajar dia mengembalikan. Oh iya, dia akan mengembalikan sekian karena yang sekian itu sebenarnya bla 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 bla. Jadi sekali lagi itu yang menurut saya penting bagi kita untuk kemudian bagaimana proses hukum itu harus jalan. Dan kita sudah paham bahwa di dalam KUHP kita ada instrumen-instrumennya, siapa penyelidik, siapa penyidik, siapa menuntut, siapa yang memutuskan. Proses itu harus jalan. Jadi jangan membuat suatu kecurigaan-kecurigaan sehingga kupingnya yang 13 institusi saja berdiri. Apaan tuh? Mana ada kayak begitu? Mesti diputusin. Ya itu yang kerjaan mereka ngambil selalu contoh yang beberapa perusahaan di Inggris dan perusahaan di Amerika juga. Nah ini mungkin kewajiban kita Mas Budi untuk menjelaskan ke publik. Itu sebabnya juga saya ingin kapan aja kalau Mas Budi undang saya akan menjelaskan. Mudah-mudahan kita bisa mencerahkan masyarakat kita dan men-challenge semua penyelenggara negara. Kalau presidennya sedikit membuat bahasa yang lebih simpel di depan mahasiswa, karena dia bicara di depan mahasiswa juga ada mahasiswa sejarah, nggak mungkin dia udah teori-teori hukum di situ. Tapi kemudian para menteri, para pembantu harus menjelaskan bahwa ada beberapa yang saya lihat menjelaskannya baik ya, menjustify. Tapi ada yang juga istilah kita dulu mahasiswa itu kut-kut gitu. Pokoknya gue belain deh. Gak begitu. Jadi kita harus mampu juga menjelaskannya secara theoretical background yang kuat.
Oh enggak, maksudnya presiden. Kalau saya sih memandangnya waktu itu enggak, maksudnya Pak Presiden itu kalau kita berantas korupsi jangan berisik deh. Nanti kupingnya orang internasional tuh berdiri lagi, malah jadi nyari-nyari karena yang diukur itu persepsi gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi forever memang sekali lagi ini penting untuk kemudian due process of law. Due process of law dalam kasus Harun Masiku ini kan sebenarnya simple. Ini sebenarnya kalau kita lakukan di periode lalu ya sudah keluar. Ya kan, ya nggak kayak begini cara kita. Ini kan semuanya karena memang saya bilang root cause-nya itu akar masalah itu ketika undang-undang KPK diganti tidak independen dan kemudian pimpinan KPK menjadi tidak seperti dulu lagi. Nah itu mungkin Mas Budi yang kita harus lihat kalau ingin memang mau yang lebih strategik. Of course Presiden kalau bisa oke, undang-undang perampasan asetnya dibereskan supaya itu salah satu instrumen mengembalikan, bukan dengan cara diam-diam yang dimaksudkan itu, atau kemudian kita mengembalikan KPK. Kemarin kan ada diskusi katanya penegak hukum mau disatuin nih yang berantas korupsi. Jadi jaksa, hakim, jaksa, kepolisian, KPK mau disatuin. Terserah whatever strateginya, Amerika juga nggak ada badan anti korupsi, yang ada FBI. Tapi sekali lagi due process of law itu di tempat yang paling tinggi yang kita hormati sebenarnya, sehingga kemudian kita bisa mengatakan hukum di Indonesia sama dengan seperti di Singapura, sama dengan seperti di Inggris, di Amerika, hukum yang pasti, hukum yang adil, dan hukum yang membawa manfaat. Ya kan? Badan anti korupsi kita kan terkesan nggak ada manfaat. Oh iya dong, kita sepakat 3-4. Secara diri nggak bermanfaat itu Mas Budi. Dimulai dari kasus Harun Masiku ini dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka, KPK memang harus merubah dirinya, harus membangun kepercayaan masyarakat dengan cara ketika dua alat bukti sudah ditemukan dan sudah diyakini bisa meningkatkan status seseorang dari saksi menjadi tersangka, ya harus segera diproses menuju ke persidangan supaya perkara ini tidak menimbulkan spekulasi yang membuat ruang publik kita ini berisik dan bising, Bang Saud. Nah ini keren nih. Mas Budi udah bisa jadi penasihat Prabowo sebenarnya. Baik, Bang Saud, sebenarnya itu yang kita tunggu. Apakah penyidik KPK akan melakukan penahanan atau tidak kepada tersangka Hasto? Saya pikir itu kewenangan mereka, tetapi yang pasti publik yang awam ini kan hanya melihat kebiasaan-kebiasaan, kan begitu. Ketika ini kali ini tidak biasa, nah jangan-jangan ini drama lagi nih, ini main-main lagi, jangan-jangan tersangkanya Desember, proses persidangannya akhir tahun nanti, akhir tahun 2025, kan bisa saja, kan begitu. Atau dibiarin nanti sampai akhir tahun 2029. Ya bisa aja, ya kan gitu. Ya kan, ini ya ketidakadilannya. Padahal pada bagian lain kan tugas kita sekarang ini kan bagaimana ukuran-ukuran yang sangat jauh itu yang saya sebut di bawah Timur Leste itu kita mau angkat kan di situ yang Mas Budi sampaikan tadi. Ini kan yang paling utama sekarang ini membangun kepercayaan. Betul. Jadi membuat sesuatu manuver-manuver yang membuat orang hilang kepercayaan, baik itu di level KPK, di level kejaksaan, kepolisian, dan di level negara, dan di level sehingga kemudian orang luar itu oh iya rupanya orang itu memang udah mulai paten saat ini, udah kita nggak bisa apa-apa lagi. Dan itu yang mau kita move kan ke dunia internasional kan gitu. Ya, karena di satu sisi memang masyarakat sedikit ada harapan akan ada penindakan yang lebih konkret terhadap pemberantasan korupsi untuk lapis masyarakat yang dianggap tinggi seperti petinggi-petinggi partai ini. Tapi di sisi lain kemudian masyarakat menjadi kecewa juga karena tidak ada kepastian, tidak ada perkembangan setelah seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu. Begitu ya, Bang Saud? Ya setuju. Ya mudah-mudahan kita lihat ke depan ada perubahan ya, artinya kelanjutannya yang efisien, efektif, tidak jam nunggu-nunggu lagi karena kalau bicara politik atau non politik itu pasti kita akan ketemu masing-masing pembenarannya. Kita berada di jalan tengah, lakukan aja penindakan dengan baik supaya kemudian kita pulih dengan cepat. Gitu Mas Budi. Baik, terima kasih Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Terima kasih Bang Saud. Sama-sama. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian kita sudah mendengar penjelasan dari Bang Saud Situmorang dan memang kita berharap KPK segera melimpahkan status ini ke pengadilan supaya berbagai tafsir, berbagai spekulasi terkait kasus Harun Masiku tersangka Hasto ini apakah politisasi dan kriminalisasi, serahkan segera ke pengadilan.
Jika ini ditunda berlama-lama, spekulasinya akan semakin membuat ruang media sosial bertambah heboh dan ramai. Dan akibatnya apa? Akibatnya indeks persepsi korupsi kita semakin anjlok. Demikian dulu, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.